Shalom, saudara, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang perkataan yang menjadi berkat. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26, di situ tuliskan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, di sini dikatakan, kalau seorang menganggap dirinya beribadah, kita datang ke sini menganggap diri kita beribadah. Tapi ibadah kita ini, yang harusnya besar keuntungannya, bisa menjadi ibadah yang sia-sia. Berubah jadi ibadah yang sia-sia kalau kita tidak mengekang lidah. Kita beribadah, tapi kita tidak mengekang lidah. Itu namanya kita menipu diri sendiri. Mengekang lidah di mana? Mengekang lidah dalam hubungan antar manusia. Saudara, kalau kita beribadah, nyanyi pakai mulut, ya toh? Mulut ini, bibir ini, lidah ini mengucapkan hal-hal yang kudus yang memuji Tuhan. Itu ibadah. Tapi kemudian dengan lidah ini juga kita membina relasi dengan sesama. Kalau saya punya sesuatu yang bersih, saya taruh di tempat yang kotor. Bukan yang kotor itu jadi bersih, tapi yang bersih ini jadi kotor. Jadi kalau kita beribadah, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan indah sekali, mulut kita, lidah kita memuji Tuhan dengan indah sekali. Tapi di luar ibadah, lidah kita ini kotor. Maka sebetulnya ibadah itu sia-sia. Karena apa? Kita berarti memuji Tuhan dengan lidah yang kotor. Ya, kita memuji Tuhan bukan dengan lidah yang kudus, tapi dengan lidah yang kotor. Itu sebabnya sia-sia, Tuhan tidak dengar. Ya, Tuhan tidak dengar. Nah, bagaimana kita menjaga lidah kita? Ya, mengendalikan lidah. Nah, ini memang satu masalah yang mengenai semua orang. Ya, karena kalau ada seorang bisa mengendalikan lidahnya dengan sempurna, dengan baik, maka dia adalah orang yang sempurna. Saya tidak sempurna, saudara tidak sempurna, maka acap kali kita gagal mengendalikan lidah kita. Itu sebabnya mesti belajar. Ya, supaya ibadah kita tidak sia-sia. Bina relasi dengan sesama yang baik. Bina relasi yang baik dengan sesama, pakai lidah dengan benar. Saudara, bagaimana kita memakai lidah kita? Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang menjadi korban perkataan. Misalnya ada orang yang bunuh diri karena cyberbullying, penindasan sosial, penindasan di media sosial lewat kata-kata, atau adanya bisnis yang dirugikan hanya karena hoaks, berita bohong yang disebarkan untuk memicu kerusuhan. Ya, matikan. Jadi saudara, ini yang terjadi. Ya, orang pakai lidahnya secara kotor. Ya, lidahnya itu kotor. Ya, di sini dikatakan menyebarkan kabar bohong. Kalau kita ikut-ikutan menyebarkan kabar bohong atau menjadi sumber kabar bohong, maka lidah kita ini tidak kita kendalikan. Lidah yang kotor, mana bisa lidah yang kotor mau menjamin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia lidahnya kotor mungkin bisa, tapi saya tahu ada orang yang begitu, sebentar bersahabat, sebentar ribut, sebentar bersahabat, sebentar ribut. Karena apa? Lidah kotor ketemu dengan lidah kotor. Saudara-saudara, kabar bohong, hoax. Tahun-tahun ini kita sudah menjelang pemilu. Nanti saudara akan banyak mendengar ini kabar bohong, black campaign, ya, mengatakan yang dusta tentang orang lain, fitnah tentang orang lain. Itu kata-kata yang kotor, tidak mengendalikan lidah. Berbicara tentang ini ya, black campaign itu merugikan orang lain untuk menarik keuntungan bagi diri sendiri. Itu bisa di dunia perdagangan, ya, di seluruh dunia dulu, ya, waktu kita mulai dengan ibadah online, jangan pakai Zoom, itu nanti dibocor dan sebagainya. Itu black campaign dari Google, ya. Jadi untuk menarik orang pakai Google Meet, tidak pakai Zoom, itu di dunia luas dan ada banyak di sini. Jangan pakai Zoom, tidak mau pakai Zoom, nanti rekening saya kebobolan dan sebagainya. Nah, itu black campaign. Tapi sekarang semua orang pakai Zoom, toh. Saudara, jangan ikut-ikutan cara gitu. Saudara mau bisnisnya maju, jangan menjelekkan bisnisnya orang lain. Saudara mau senang, jangan menertawakan kekurangan orang lain. Yang dimaksud dengan bullying, membuli orang itu
menertawakan orang lain, menertawakan kekurangan orang lain. Ya, itu bullying. Ya. Dan saudara, ini sangat berbahaya. Ini lidah yang kotor, sangat berbahaya. Kalau saudara dipukul pakai batu, pakai kayu, dan keras-keras ya. Kalau keras-keras nanti mati ya. Saudara bakal luka, benjut. Tapi kalau kata-kata itu menghancurkan kehidupan. Kalau kita pakai kata-kata untuk membuli orang, itu kita menghancurkan hidupnya seumur hidup. Saya baca di Kompasiana, anak-anak remaja makin banyak yang bunuh diri. 40% dari anak-anak remaja yang bunuh diri itu karena dibully temennya. Karena dia tertawakan temennya. Pekerjaan orang tuanya begini dijadikan bahan tertawaan. Ya, cara jalannya begini jadikan bahan tertawaan. Mobilnya begini jadikan bahan tertawaan. Itu anak-anak itu memang senangnya gitu. Dulu itu saya itu bawain mobil anak saya itu mobil rakyat MR. MR itu bukan power steering. Jadi kalau teman-temannya ikut sama anak saya itu. Tapi kalau sudah itu lalu anak saya ditertawain. Ini mobil sih steering by power katanya. Bukan power steering, ini sih steering by power lah. Kok ikut, saya bilang gitu ya. Saudara, orang itu suka ngerti ya. Kalau power steering itu mobil kan enteng gini. Kalau steering by power itu kalau mau belok itu keringatnya keluar sekeringat-keringat jagung gitu. Ya, saking alotnya kalau diajak muter. Saudara, jangan ya. Kalau mau menertawakan, tertawakan diri sendiri. Jangan menertawakan orang lain. Itu membuli orang. Itu lidah yang kotor. Hoax. Kadang-kadang saya menegur jemaat karena berita yang disampaikannya tidak benar. Membela diri. Saya tidak baca, saya cuma melanjutkan omongan orang. Itu dosa besar. Kalau saudara melanjutkan hoax, dan waktu saudara dikasih tahu itu hoax, jawabnya, saya tidak baca, saya cuma melanjutkan orang yang kirim. Itu dosa besar. Karena apa? Saudara ngomong tanpa pengertian. Baca dulu baik-baik baru ngomong. Ya, jadi hati-hati saudara ya, hati-hati. Kalau tidak ibadahmu sia-sia. Sebab apa? Saudara dengan lidah yang tidak dikekang, asal ngomong, ya, ceplos-ceplos asal ngomong, hubungan dengan sesama manusia tidak baik. Kalau hubungan dengan sesama manusia tidak baik, mana bisa hubungan dengan Tuhan itu baik. Perintah Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ya. Jadi kalau saudara terima berita macam-macam di WA saudara, dihapus saja. Jangan lanjutkan ke orang. Nanti saudara ikut jadi penyebar hoax, ibadahmu sia-sia. Ya, ibadahmu sia-sia. Pakai kata-kata yang memberkati. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya perkataan kita ini menjadi berkat? Kita hidup di dunia yang begitu kotor, semua orang ngomong kosong, omong kotor, ya, bohong dan sebagainya. Apa yang mesti kita lakukan? Lanjut slide berikutnya. Bicaralah setelah mendengar. Ya. Yang pertama kita perlu bicara setelah mendengar. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Salah satu bentuk dari mengekang lidah adalah belajar mendengarkan orang lain. Seringkali kita salah berkata-kata karena kita belum mendengarkan dengan baik. Kita seringkali sok tahu sehingga kata-kata yang kita keluarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mari biasakan diri dan belajar untuk berpikir dahulu sebelum berkata-kata. Mari belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi saudara, ini penting. Mendengar baru ngomong. Baru jawab. Ya. Mendengar, maksudnya mendengar itu dengar, lalu pikirkan maksudnya apa sih? Penting bagi kita untuk tahu maksud orang itu apa. Baru ngomong. Tapi sekarang orang dengar selintas bawaannya tersinggung aja. Tidak mendengar baik-baik, langsung menjawab. Maaf ya. Dalam Amsal Salomo dikatakan orang yang menjawab sebelum mendengar itu kurang ajar, katanya gitu. Cari dalam Alkitabnya. Ya. Dalam Amsal Salomo dikatakan gitu. Jadi dunia ini banyak orang kurang ajar. Soalnya apa?
menjawab sebelum mendengar. Dengar baik-baik. Kalau kita mau mengendalikan lidah, belajarlah mendengar sebaik-baiknya. Lalu pikir, baru jawab. Nah, kalau pikir, kita akan tahu. Nah, kalau tak jawab gini nanti, karena sempat pikir sih ya, kalau tak jawab gini nanti jadi ribut ini. Terus gak usah dijawab lah. Kan gitu. Dengar baik-baik, baru jawab. Biasakan diri untuk belajar, mikir, orang ini ngomong gini, ini maksudnya apa? Kalau nggak tahu, tanya, apa sih maksudnya gitu. Ya, kalau nggak hubungan kita dengan sesama akan tegang, tidak baik. Hubungan yang tidak baik dengan sesama, relasi tidak baik dengan sesama, ibadah kita sia-sia. Ada banyak orang Kristen ibadah tapi tidak menerima berkat dari ibadah karena hubungan dengan sesamanya tidak baik. Dengar baik-baik, baru jawab. Mari biasakan diri dan belajar untuk berpikir dahulu sebelum berkata-kata. Hati-hati, saudara. Jangan terus kalau ditegur bilang, saya cuma terima terus saya lanjutkan. Enak aja nih ngomong, ya. Enak aja. Kalau saudara lanjutkan, saudara tanggung jawab. Ya, tidak bisa bilang saya cuma melanjutkan. Saudara-saudara, biasakan diri untuk belajar, berpikir. Ya. Pikirkan dulu sebelum ngomong. Pikirkan dulu sebelum nutul. Pikirkan dulu. Jadilah pendengar yang baik. Ini cara untuk membina relasi dengan sesama. Yang pertama, semua orang mendengar, ya nggak ribut. Tapi kalau semua orang ngomong, pasar, ya, belajar mendengar dengan baik. Kedua, berbicara itu jangan emosi. Berbicara itu jangan emosi. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, apa yang menyebabkan relasi kepada sesama rusak? Marahan. Marah. Emosi ini, bicara dengan emosi itu tidak baik. Ya, saya mikir-mikir dengan kepada siapa sih kita sering bicara dengan emosi? Pada belahan jiwamu tuh. Ya tak? Suami, istri, suami, orang tua, anak-anak, orang tua. Kalau bicara itu seringkali emosi aja. Ya, tidak didengar baik-baik, marah aja dulu. Ya, suami ngomong, istrinya belum dengar dengan baik, sudah marah, emosi. Sudah nggak dengar, emosi. Ya, sebaliknya juga terjadi. Istri ngomong, udah mama diem coba. Cerewet banget sih. Nggak mau dengar apa yang diomongkan. Nanti kalau sudah terjadi apa-apa bilang, kenapa mama dulu nggak ngomong? Istrinya kan bilang, papa sudah ngomong apa-apa nggak boleh. Kan jadinya ribut. Berbicara jangan emosi. Dengar baik-baik. Suaminya mau pergi. Istrinya bilang gini, Pak jangan sih, aku hari ini sakit kepala. Dengar baik-baik. Lihat. Kalau nggak didengar baik-baik, suaminya yang memang lagi sudah bukan bulan madu, dasar kolokan, tinggal aja nggak mau. Aku ini lagi perlu. Jawabnya kan mulai emosi. Kalau nggak perlu, masa aku keluar? Nah, istrinya yang memang sudah sakit kepala, emosi lagi. Ya udah pergi sana, nggak pulang, nggak apa-apa. Suaminya bilang, aku diusir. Perkara sepele kan jadi besar toh. Perkara sepele jadi besar. Padahal kalau saya bilang, Pak jangan pikir dulu, aku sakit kepala, sudah minum obat. Belum. Kalau istri saudara sakit kepala belum minum obat, itu namanya minta diambilkan obat. Terjemahannya gitu. Jadi belum minum obat, belum, ya sudah saya ambilkan obat ini, minum dulu. Ya, ini minum dulu. Sudah diminum, enak toh? Ya, habis aku tak bikin dulu ya. Kan gampang. Saudara harus lebih peka terhadap orang-orang terdekat dengan saudara. Ya, kalau istri saya bilang tidak mau, istrimu bilang tidak mau, itu belum tentu tidak mau. Seringkali kepengen
layani. Ya, kepingin dilayani, enggak ambilkan coba kan diterima juga. Ya, kalau suami belum mau bilang enggak mau, itu belum tentu enggak mau. Kolokan. Saudara, bicara jangan emosi. Kalau kita berpikir baik-baik, kita bicara tidak emosi. Berbicara tidak emosi itu membuat situasi jadi adem. Kalau kita berbicara dengan teman jarang emosi lah. Tapi di keluarga. Ya, emosi seringkali membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih, sebab kemarahan seringkali membuat kita salah dengan berkata-kata dan mengambil keputusan. Kayak tadi ya, memang betul-betul sakit kepala, ngalaman minta diambilkan obat, suaminya datang pergi, tapi akhirnya suaminya diusir, nggak boleh pulang sekalian. Perkataan tidak berwujud, tapi sekali diucapkan perkataan itu bisa menusuk dan melukai hati orang yang mendengarnya. Mari belajar menguasai diri, khususnya dalam perkataan, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, perkataan itu tidak berwujud, tapi seringkali melukai. Perkataan tidak berwujud, tapi sekali diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Ya toh? Tidak bisa ditarik kembali. Bisa ditarik kembali dengan apa? Dengan maaf. Saya suruh kalau ngomong salah, sorry ma, tadi gini. Tergantung dia, kalau memaafkan beres, tapi tidak bisa ditarik kembali. Sekali diucapkan, dia akan jalan terus. Hanya bisa diselesaikan dengan pengampunan. Berbicara dengan tuntunan firman. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi saudara, bagaimana kita bisa melakukan yang pertama dan kedua tadi? Pertama, dengar baik-baik, baru ngomong. Kedua, berbicara jangan emosi. Bagaimana? Taat pada firman. Taat pada firman. Buanglah segala sesuatu yang kotor, mulut yang kotor, kejahatan, mulut yang jahat, yang begitu banyak itu kenapa keluar dari mulut yang jahat, dan terimalah dengan lemah lembut. Ya, firman yang disampaikan itu. Ya nak mudah Ada orang yang bilang, itu pendetanya yang ngomong melakukan enggak? Masalahnya bukan cuma pendeta yang melakukan enggak. Masalahnya saudara melakukan atau tidak. Masalah saya adalah saya melakukan atau tidak. Masalah saudara adalah saudara melakukan atau tidak. Dan saudara bilang susah ya, memang susah. Itu sebabnya Rasul Yakobus bilang gitu ya, kalau ada orang tidak bersalah dengan lidahnya, dia itu sudah sempurna. Ya, tapi kita semua belum sempurna. Saya belum sempurna, saudara belum sempurna. Tapi kita harus menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan dalam hal ini adalah mengendalikan lidah. Daud mengerti bahwa menjaga mulut bukanlah sebuah perkara yang mudah. Mengendalikan mulut itu tidak mudah. Diperlukan campur tangan ilahi. Perhatikan doa Daud berikut ini. Awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi khotbah pagi ini mudah, nggak mudah, ngomongnya gampang. Kan semua orang itu kalau ngomong gampang, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Ya, tinggi gunung 1000 janji, tapi itu bagi saya yang ngomong, bagi saudara yang mendengar, lakukanlah. Nah, yang perlu adalah kemauan untuk melakukan. Daud juga harus melakukan dan dia bilang, waduh susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau tangan Allah bekerja, bisa. Bagaimana tangan Allah bekerja? Minta tangan Allah bekerja. Minta tangan Allah bekerja di dalam kehidupan kita untuk dalam hal ini menyingkirkan dosa perkataan yang jahat. Minta tangan Allah bekerja. Minta campur tangan Allah untuk menyingkirkan lidah yang berdosa seperti Daud. Daud itu bilang, awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Terutama yang cerewet-cerewet itu kalau doa pagi itu ya, berlutut bilang, Tuhan pagi ini, hari ini tolong awasi mulutku Tuhan, supaya aku tidak ngomong yang sia-sia. Kan bunganya yang cerewet di sini.
Soalnya istri saya nuduh saya cerewet, saya nuduh istri saya cerewet, jadi podo cerewetnya. Kudu dua-dua doa. Awasi mulutku Tuhan, supaya hari ini perkataanku itu baik, nggak cerewet, memberkati, nggak cerewet. Pernah doa gitu belum? Pernah doa gitu belum? Doa ya. Aku berani bilang 90% nggak pernah doa gitu. Doanya paling berkati aku. Ya, mulai hari ini, mulai besok, setiap pagi itu doa. Tuhan, awasi mulutku ya, awasi bibirku, supaya perkataanku berkat. Awasi supaya pintu bibir ini dijaga sama Tuhan, tidak keluar yang enggak itu. Ya, hendaklah perkataanmu berkat, diasinkan dengan garam, supaya kamu dapat memberikan jawaban yang benar kepada setiap orang. Kolose 4 ayat yang ke-6. Ya, doa ya. Daud aja nggak bisa kalau nggak doa. Ya, saya dan saudara perlu doa setiap pagi terutama. Karena apa? Sepanjang hari saudara ngomong sama suami yang cerewet, ngomong sama istri yang cerewet. Suami itu makin tua makin cerewet, kata istrinya. Ya, istri makin tua makin cerewet, kata suaminya. Nah, terus sama anak, apalagi anak-anak kalau sudah mulai beranjak dewasa, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Lalu kita perlu memahami bahwa apa yang diucapkan oleh mulut berasal dari dalam hati. Tuhan Yesus berkata begini, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ada mulut, ada hati. Oleh sebab itu dapat menjaga mulut kita, hati kita harus selalu diperbaharui dan disucikan. Jadi satu, minta Tuhan jaga mulut. Yang kedua, yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Ya, jalannya gini saudara. Kalau saudara marah itu kerasanya di sini apa di sini? Sini, ya Pak. Jadi anggap aja hatinya di sini. Dari hati ke otak, dari otak ke mulut. Kalau hatinya baik, instruksi ke otaknya baik, mulutnya keluarnya baik. Minta kepada Tuhan pembaharuan hati kita setiap hari. Ya, diperbaharui terus menerus. Niscaya saudara-saudara, dari hati yang baik keluar perkataan yang baik. Dari keluar perkataan yang baik terjalin relasi yang baik dengan sesama. Karena relasi yang baik dengan sesama, ibadahmu tidak sia-sia. Karena ibadahmu tidak sia-sia, maka ibadah itu besar sekali keuntungannya dan engkau diberkati. Kalau berkat mau toh, usahakan berkat itu jadi dalam kehidupan saudara. Ya, usahakan berkat itu jadi dalam kehidupan saudara. Tuhan berkati saudara-saudara. Sekarang mari kita masuk dalam perjamuan kudus.